Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan bahas seputar pengalaman aku operasi leher, teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang pertama kali di YouTube channel aku, halo, kenalin nama aku Dian Latifah. Halo, salam kenal. Jadi teman-teman, di sini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi dari aku dari awal aku kena benjolan sampai aku dioperasi leher, teman-teman. Oke, nah yang pertama langsung aja nih, aku mau cerita pertama kalinya aku itu awalnya aku di operasi leher, teman-teman. Oke, jadi di bulan Februari 2022 itu aku sedang di Jogja, teman-teman. Sedang di Jogja, dan itu aku tuh saat itu masih menstruasi, teman-teman. Jadi benjolan di leher itu muncul ketika aku masih menstruasi. Awalnya aku pikir itu karena hormon gitu kan. Nah, awal itu aku masih positive thinking. Tetapi udah sebulan lewat dan juga menstruasi aku udah selesai, tapi benjolan itu nggak hilang-hilang, teman. Tapi itu tuh benjolannya tuh nggak sakit sama sekali. Kemudian di bulan Maret 2022 itu aku menstruasi lagi nih. Tapi itu benjolannya tuh masih ada di leher, teman-teman. Dan akhirnya aku panik kan. Jadi aku akhirnya pulang ke rumah. Aku periksakan ke puskesmas, teman-teman. Jadi itu benjolannya itu sekitar segini, lumayan gede. Dan itu aku periksakan ke puskesmas. Dan itu aku dikasih obat dari puskesmas dan disuruh minum kan. Nah setelah itu alhamdulillah tuh benjolannya tuh udah mulai mengecil. Tapi aku kan punya masalah lambung, mempunyai masalah lambung. Aku tuh langsung stop obat itu karena di perut aku tuh gak enak, gak panas gitu kan. Aku langsung stop. Kemudian aku ganti lagi nih. Aku gak minum obat dari puskesmas. Aku cari cara nih buat minum daun sirih kan. Daun sirih aku rebus. Nah setelah itu kok benjolannya tuh rasa sakit gitu di sini, sakit gitu kan, cekit-cekit gitu kan teman-teman. Dan akhirnya aku stop lah minum dari daun sirih itu. Dan itu benjolannya tuh sakit dan merah, teman-teman. Dan juga keras gitu kan. Kemudian aku cari alternatif lain karena aku takut nanti dioperasi apa gimana kan. Aku takut. Aku cari daun sirsak, aku rebus. Tapi aku udah semingguan lebih minum air daun sirsak itu nggak kempes-kempes. Dan itu aku malah ada 2 benjolan, teman-teman. Yang satu segini dan yang satu kecil segini. Ini terletak di antara perbatasan ini kan, leher di sini kan, teman-teman. Jadi gitu, dan akhirnya karena itu benjolannya ada 2 dan kemudian merah dan juga keras dan juga sakit, teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter. Jadi awalnya aku ke puskesmas, aku meminta surat rujukan dari puskesmas tersebut supaya aku dirujuk ke rumah sakit. Nah, aku dirujuk di rumah sakit itu sekitar bulan April. Bulan April aku dirujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian awalnya aku udah keluhan sama ke dokter, aku udah ngomong sama ke dokter. Dari awal aku kena, awalnya dokter itu mau membuat aku obat, mengirimkan aku obat supaya diminum. Itu obatnya untuk pereda nyeri aja. Kemudian di situ aku disuruh untuk ronsen bagian dada. Kemudian aku tes darah lah, teman-teman. Kemudian seminggu berikutnya sekitar bulan April pertengahan, pas bulan puasa itu kan. Nah, si dokter itu menyarankan aku untuk segera dioperasi gitu kan. Nah, aku itu memutuskan untuk operasi sekitar setelah libur lebaran, teman-teman. Jadi setelah itu aku baru berani dioperasi karena dari orang tua aku juga menyarankan agar jangan pas puasa gitu kan. Nanggung nanti kalau kamu pas lebaran itu kayak sakit gitu kan. Nah, akhirnya di bulan Mei pas libur lebaran, seminggu setelah libur lebaran, aku konsultasi lagi ke dokter supaya aku dioperasi. Nah, di situ aku dioperasi itu berarti nunggu sama ada antrian gitu kan, teman-teman. Jadi si dokter memutuskan untuk aku dirawat inap di rumah sakit tersebut gitu, teman-teman.
Jadi teman-teman, jarak aku ada benjolan itu sekitar udah 3 bulan. 3 bulan aku mulai melakukan operasi teman-teman. Awalnya pas operasi tuh kayak deg-degan karena takut gimana-gimana gitu kan. Karena soalnya kan itu di bagian leher. Jadi aku takut banget, tapi aku memutuskan untuk operasi karena aku takut nanti kalau misalkan gak dioperasi itu bakalan menyebar kemana-mana gitu kan. Jadi diputuskanlah aku operasi. Jadi aku datang di rumah sakit itu sekitar hari Senin. Kemudian aku menjalankan operasinya itu hari Selasa. Jadi yang pertama di sini aku kan langsung dibawa ke rawat inap. Nah sebelum operasi aku disuruh untuk puasa kan. Nah setelah itu aku puasa, kemudian pukul 7:30 pagi aku dipanggil sama perawatnya dan disuruh untuk masuk ke ruang operasi. Nah dalam keadaan itu teman-teman, tangan aku itu diimpus, tapi alhamdulillah kondisi fisik aku itu nggak apa-apa, kayak sehat-sehat aja. Cuman aku punya benjolan itu teman-teman di bagian leher. Nah aku dipanggil sama perawat itu 7:30, tapi baru operasi itu sekitar jam 9-an karena aku antri sama pasien lain yang juga sedang operasi teman-teman. Kemudian jam 10 pagi alhamdulillah operasi sudah selesai, dan itu aku merasa bersyukur banget karena aku bisa dibangunin sama perawat. Sebelumnya aku tuh takut banget di ruang operasi, udah keadaannya dingin, kemudian gak ada kerabat yang nemenin di ruang operasi gitu kan. Jadi ya gitu teman-teman. Kemudian hasil operasinya nanti akan dicek lagi oleh dokter di laboratorium setelah 1 minggu setelah operasi. Rasanya aku setelah operasi itu awalnya aku nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Kayak yang pertama aku disuntikan kayak suntik obat bius gitu. Jadi pas waktu operasi itu nggak sama sekali nggak kerasa bahkan. Dan itu baru kerasa itu pas ketika habis dioperasi. Jadi setelah operasi aku pusing, kemudian kayak mual, muntah gitu kan, karena mungkin itu efek dari obat si biusan itu kayak teman-teman gitu teman-teman. Nah nanti hasil operasinya akan diberikan itu setelah hasil laboratorium kira-kira 1 minggu kemudian teman-teman gitu. Itu dulu teman-teman tentang pengalaman aku setelah operasi. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi ngerasa kayak aku, jangan khawatir, jangan terlalu panik, segera periksakan ke dokter teman-teman karena itu tuh sangat penting. Karena takutnya ada penyakit apa yang bisa membahayakan tubuh kita teman-teman. Oke? Jadi tetap semangat buat teman-teman, dan kalau boleh teman-teman yang mau cerita boleh banget di kolom komentar, ataupun bisa juga tanya-tanya seputar operasi leher teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga video kali ini bermanfaat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.